Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya akan menjelaskan tentang prinsip Archimedes dan penerapannya di bidang lagi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Parno yang sudah menyempatkan untuk bisa mengajar pada hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk kuliah hari ini. Jadi, saya Ismarian Krisnanda dengan NIM 2303436086679 akan mempresentasikan tentang prinsip Archimedes dan penerapannya di bidang bioteknologi. Oke. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu, apa itu prinsip Archimedes? Yang kedua, penerapan Archimedes dalam teknik pemisahan partikel pada sentrifugasi. Yang ketiga, penerapan Archimedes pada proses kultur sel. Yang keempat, penerapan Archimedes dalam bioproses. Kenapa sih kita perlu mempelajari fisika di bioteknologi ini? Karena fisika merupakan ilmu alam yang mempelajari fenomena alam dan hubungannya dengan materi dan energi. Bidang ini mempelajari perilaku dan struktur materi. Dalam kehidupan sehari-hari, fisika itu sangat penting karena dapat menjelaskan banyak fenomena alam, melalui prinsip dasar seperti gerak, energi, dan gaya. Nah, salah satu prinsip dasar yang akan kita bahas hari ini yaitu prinsip Archimedes. Apa sih prinsip Archimedes sendiri? Jadi prinsip Archimedes itu mengacu pada prinsip pengapungan di atas zat cair. Jika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, benda tersebut akan mengapung dalam fluida. Benda yang seluruhnya atau sebagian tenggelam dalam fluida mengalami gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Seperti apa sih gambarnya? Jadi seperti ini. Jika mengapung, yaitu massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Jika melayang, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair. Kalau tenggelam, sudah terlihat bahwa massa jenis bendanya itu lebih berat dari massa jenis zat cair. Contohnya kita menenggelamkan batu ke gelas atau telur, dia akan tenggelam. Nah, dari ketiga kategori tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rumus gaya Archimedes itu adalah rho kali gravitasi kali volume. Nah, gaya Archimedes itu gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Bagaimana sih penerapannya dalam bioteknologi sendiri? Penerapan dalam bioteknologi sendiri akan saya bahas menjadi 3. Yang pertama ada penerapan penerapan Archimedes pada teknik pemisahan partikel di sentrifugasi. Sentrifugasi itu alat yang berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya. Jadi prinsip kerja sentrifugasi sendiri itu menggunakan prinsip rotasi atau putaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Hasil pemisahan dari teknik sentrifugasi itu berupa endapan dan cairan. Nah, jadi kan pada saat disentrifugasi, dia akan diputar dengan kecepatan tinggi, sehingga molekul atau partikel pada sampel larutan dengan massa jenis yang lebih besar akan terpisah menjauhi pusat putaran tersebut dengan kekuatan sentrifugasi. Sedangkan molekul dengan massa jenis yang lebih kecil itu akan terkumpul di bagian tengah atau eksis. Lalu molekul yang sudah terpisahkan akan mengalami pengendapan atau sedimentasi ke bagian dasar karena pengaruh gravitasi tadi. Molekul yang bermassa besar berada paling bawah dan yang lebih kecil akan berada di atasnya. Nah,
Molekul yang berada di atas sendiri, yang berwarna kuning, itu merupakan cairan zat terlarut yang disebut filtrate atau separate. Oke, selanjutnya, kultur sel. Kultur sel sendiri, apa sih prinsip Archimedes yang digunakan pada proses kultur sel? Nah, salah satunya yaitu pengukuran konsentrasi sel pada saat kultur sel. Archimedes dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi sel dalam kultur sel. Dalam metode ini, kita dapat mengukur gaya apung yang diberikan pada sel-sel dalam medium cair yang lebih padat atau lebih encer. Dan dari situ, kita dapat menghitung konsentrasi sel dalam kultur sel. Selanjutnya, penerapan Archimedes pada bioproses. Bioproses adalah proses yang menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses sendiri itu adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan organisme baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya yang untuk menghasilkan suatu produk. Dalam bioproses itu terjadi ada salah satunya terjadi pada bioreaktor atau fermentor. Nah, bioreaktor atau fermentor yang akan saya beri contoh yaitu salah satu bioreaktor yang akan saya bahas yaitu continuous stirred tank fermentor atau bioreaktor tangki berpengaduk berkelanjutan. Bioreaktor tangki berpengaduk atau juga dikenal dengan fermentor tangki berpengaduk adalah bioreaktor yang dirancang untuk menampung dan mencampur biakan mikroorganisme atau sel. Mereka biasanya terdiri dari tangki silinder dengan pengaduk atau impeller untuk mencampur isinya dan menyediakan oksigen untuk respirasi. Mekanisme kerja dari bioreaktor ini yaitu dalam bioreaktor dengan tangki berpengaduk dimungkinkan untuk menambahkan udara ke dalam medium di bawah tekanan menggunakan alat yang disebut sparger. Sparger bisa berupa cincin dengan sejumlah lubang atau tabung yang hanya memiliki satu lubang. Sparger bersama dengan impeller, beler, atau agitator memungkinkan distribusi gas yang lebih baik ke seluruh tabung tersebut. Gelembung yang dihasilkan oleh sparger dihancurkan menjadi lebih kecil melalui impeller dan tersebar di media. Nah, dari penghancuran gelembung tadi menciptakan lingkungan yang rata dan seragam di dalam bioreaktor tersebut. Nah, ini memungkinkan untuk bioproses sendiri itu berjalan dengan secara efisien. Bioproses terus menghasilkan produk akhir yang diinginkan melalui ventilasi. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari bioreaktor tadi? Yang kelebihannya itu operasi yang berkelanjutan, kontrol suhunya yang baik, mudah beradaptasi dengan dua fase berjalan, kontrol yang bagus dalam bioreaktor tersebut, terus kesederhanaan konstruksi, biaya operasionalnya yang rendah, mudah untuk dibersihkan. Kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu kebutuhan dia itu butuh bantalan poros, terus ada batasan dalam panjang poros dan berat. Terus nah dia kan ada pengaduknya. Nah, pas saat pengaduk tadi itu ada masalah berbusa yang menjadi masalah utama. Ada busa. Terus konsumsi daya yang meningkat karena pompa tekanan mekanis. Solusinya yaitu untuk mengatasi kelemahan poros tadi, dapat digunakan bantalan dan segel poros yang lebih baik dan tahan lama. Hal ini dapat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan efisiensi bioreaktor. Terus, batasan ukuran bioreaktor berdasarkan ukuran motor serta panjang dan berat poros dapat diatasi dengan menggunakan motor yang lebih besar,
Dengan menggunakan motor yang lebih besar, bioreaktor dapat menampung lebih banyak bahan baku dan meningkatkan efisiensi proses biokimia yang akan terjadi di dalam bioreaktor. Masalah berbusa tadi itu dapat diatasi dengan mengendalikan busa yang terbentuk di dalam bioreaktor dengan menggunakan antifoam, yaitu bahan kimia yang dapat mengurangi pembentukan busa. Terus konsumsi daya meningkat tadi itu dapat diatasi dengan menggunakan pompa tekanan udara. Pompa tekanan udara menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan pengaduk, sehingga mengurangi konsumsi daya dan biaya operasional. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, prinsip fisika itu mengacu pada prinsip Archimedes adalah prinsip fisika yang mengacu pada pengapungan benda dalam zat cair. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, benda tersebut akan mengapung. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bioproses dan teknik pemisahan partikel pada sentrifugasi. Dalam bioproses sendiri, prinsip Archimedes digunakan untuk mengukur konsentrasi dalam mengukur sel dalam kultur sel, konsentrasi sel dalam kultur sel, sedangkan dalam sentrifugasi prinsip ini digunakan untuk memisahkan partikel berdasarkan massa jenisnya. Prinsip Archimedes juga dapat digunakan untuk mengatasi beberapa kelemahan dalam bioreaktor. Dengan memahami dan menerapkan prinsip Archimedes, kita dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam berbagai proses bioteknologi. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.